Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Senin 20 September 2021, edisi doa bagi jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan sekali lagi berikan untuk setiap kami pada hari ini. Suatu anugerah bagi kami untuk menikmati hari yang baru sekaligus menikmati sapaan firman Tuhan. Yang kami rindu, firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur 57 ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Mazmur 57 ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah aku akan berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah The Sweet of Bitterness. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara setiap Bapak Ibu Saudara yang selalu memulai hari dengan secangkir kopi yang panas, hangat, agar dapat menikmati dan menjalani sepanjang hari dengan maksimal. Nikmatnya kopi panas di pagi hari. Bapak Ibu Saudara, hal yang membuat saya menyukai kopi adalah rasa pahit yang unik dari setiap jenis kopi yang berbeda. Ada yang pahitnya getir, ada yang sedikit mengandung rasa coklat, ada yang pahit keasaman, ada pula yang sedikit legit. Terlebih ketika menikmati kopi panas sedikit demi sedikit dan menikmati rasa pahit yang tersisa di lidah setelah beberapa waktu. Orang-orang menyebutnya aftertaste. Tentu kopi yang dinikmati perlahan-lahan akan lebih nikmat dibanding kopi yang diminum secara terburu-buru. Tidak puas bukan jika sekali seruput langsung kehilangan rasanya. Justru sisa-sisa pahit itulah yang menjadi kenikmatan tertinggi dalam pengalaman minum kopi. Saya menamainya sweet of bitterness, cita rasa manis dari sebuah kepahitan. Persis seperti hidup, penuh duka dan luka yang pahit. Pergumulan hidup yang seringkali kita alami membuat rasa pahit di dalam kehidupan. Tetapi bukankah rasa pahit itu tidak dapat kita hindari? Begitu pula yang dirasakan oleh pemazmur di dalam perikop ini. Ketika rasa pahit kehidupan ia rasakan, ia tidak sanggup untuk berlari menghindari kepahitan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana pemazmur ini menghadapi kepahitan hidup, ia menghadapinya sambil berlindung kepada Allah. Ia tidak lari, tetapi pemazmur percaya bahwa Allah dapat memberikan perlindungan yang paling aman dalam keadaan pahit sekalipun. Di dalam perlindungan Allah, pemazmur justru menikmati cita rasa manis di dalam kepahitan hidup yang menimpanya. Ia rasakan kasih Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, kekuatan dari Allah, bahkan keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, begitu pula dengan setiap kita. Ketika kita melangkah di dalam pergumulan dan kepahitan hidup, bukankah kita pun masih dapat menikmati manisnya kasih dan perlindungan Allah? Manisnya sebuah kepahitan hidup kita rasakan ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Bahkan ketika kita harus melewati pergumulan, luka, bahkan duka sekalipun. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita pun dapat mengingat puncak keindahan dan kemanisan kasih Allah nyata secara klimaks di dalam penderitaan yang Yesus Kristus alami di atas kayu salib? Mari Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita sedang menghadapi kepahitan hidup, pergumulan hidup, luka, bahkan duka yang kita alami, kita menghadapinya dengan satu kepercayaan bahwa akan ada cita rasa manis yang Tuhan Allah sediakan. Sehingga kita dapat dengan yakin dan percaya mengatakan, meskipun dalam pergumulan dan kepahitan hidup yang kita jalani, kita tetap dapat merasakan manis dan indahnya kasih Allah yang tetap setia melindungi, menopang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk menikmati setiap momen yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan momen bergumul sekalipun, momen luka, momen kedukaan sekalipun.
untuk dapat menikmati manisnya, indahnya, nikmatnya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang hari ini sekali lagi menyapa setiap kami. Kalau mungkin saat ini kami berada di dalam keadaan hidup yang tidak mudah, kami mulai putus asa di dalam menjalani kehidupan kami. Kami mulai lelah ketika harus menghadapi pergumulan, baik itu di dalam kehidupan keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan masa depan kami. Tuhan, kami rindu agar di dalam masa-masa yang sulit, bahkan masa yang terasa pahit untuk kami hadapi, kami rindu kami tetap dapat merasakan manis dan indahnya kasih setia Tuhan yang terus menemani kami, yang terus merangkul kami, terus menopang, terus memanggul setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang terus meneguhkan iman setiap jemaat-Mu, agar dalam masa-masa yang tidak mudah ini kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap bergantung kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tangan Tuhan yang selalu memelihara dan mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami rindu ya Tuhan. Tuhan terus menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami secara khusus di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap jemaat-Mu, memulihkan kesehatan mereka. Jemaat-Mu yang juga saat ini sedang berduka, kiranya Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan mereka ketika mereka harus kehilangan sanak saudara mereka yang terkasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang berada dalam keputusasaan. Tuhan yang kiranya menopang iman mereka, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan dan menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kami menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya dalam kepahitan hidup yang kami alami saat ini, ada kasih setia Allah yang selalu menolong, menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati manis dan indahnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.